Ya, vaksinasi COVID-19 sudah mulai dilakukan dan pagi tadi Presiden Jokowi beserta jajarannya juga berbagai perwakilan dari kalangan masyarakat termasuk artis juga, ada juga tenaga kesehatan sudah disuntik vaksin COVID-19 dan saat ini kita akan coba untuk membahasnya bersama dengan Profesor Unifah Rosyidi selaku Ketua Umum Pengurus Besar PGRI yang juga menjadi penerima vaksin COVID-19 pada hari ini. Lalu ada juga Guru Besar Farmasi UGM Profesor Zulis Ikawati dan juga ada rekan kami ini, produser lapangan CNN Indonesia Angga Dwi Putra yang juga menjadi relawan vaksin COVID-19. Mungkin yang pertama saya penasaran mau ke Prof. Unifah terlebih dahulu. Prof. Unifah, bagaimana nih tadi rasanya sesudah divaksin? Apakah ada efek yang langsung kerasa sampai saat ini, Prof? Long rasanya senang sekali bisa berkontribusi kepada upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi warga negaranya untuk kesehatan dan tidak ada rasa apa-apa tuh. Ya Prof. Zulis nggak ada rasa apa-apa itu saya nggak ada pegel gitu nggak ada dan itu artinya pesan kepada semua masyarakat nggak ada alasan untuk takut dengan vaksin. Oke, persiapannya apa aja sih Prof kalau boleh tahu ini sebelum akhirnya mendapatkan vaksinasi pada hari ini? Apalagi ini kan tahapan pertama ya dan Prof Unifah ini termasuk menjadi yang beruntung begitu untuk menyampaikan kepada masyarakat nggak apa-apa kok divaksin. Iya betul. Itu ada 4 meja ya, 4 meja itu dokter-dokter sih yang meja pertama saya ditanya apakah betul bahwa ibu identitasnya terdaftar betul. Meja kedua itu saya ditanya sejumlah pertanyaan-pertanyaan apakah pernah terpapar ini, apakah pertanyaan-pertanyaan yang mengantarkan bahwa saya itu sehat. Jadi ada checklist lah yang ditanyakan oleh dokter tersebut, kemudian diukur tekanan darahnya, tekanan darah saya tadi 114 dan suhu tubuh saya tadi 36. Terus disuntik itu loh, nggak kerasa apa-apa, biasanya kayak semut itu, ini nggak kerasa apa-apa, dievaluasi 30-1 jam, dan sampai sore hari ini saya sudah makan banyak sekali, dan teman-teman para guru semula itu pada takut, sekarang mereka bikin template, saya siap divaksin. Jadi ini luar biasa, memberi pesan yang penting dan negara nggak main-main ya, melindungi warga negaranya. Oke baik, mungkin kalau dari Prof Unifah merasakan nggak kenapa-napa malah jadi tambah nafsu makan bahaya juga, tapi Prof harus tetap dikontrol nafsu makannya. Kita bergeser, saya ingin menyapa Profesor Zulis dan juga Angga. Halo Profesor Zulis dan juga Angga, mungkin kita nanti akan meneruskan percakapan kita terkait dengan harapan dengan vaksinasi di tengah pandemi. Sekarang kita akan mendengarkan bersama-sama azan maghrib terlebih dahulu. Dan sesaat lagi CNN Indonesia Connected akan segera kembali usai azan maghrib. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Connected dan kita akan membahas kembali vaksinasi COVID-19 bersama dengan para narasumber saya. Di sini ada Profesor Unifah Rosyidi, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI yang menerima vaksin COVID-19 pada hari ini. Ada juga Guru Besar Farmasi UGM Profesor Zulis Ikawati dan juga rekan saya nih, produser lapangan CNN Indonesia Angga Dwi Putra yang juga menjadi relawan vaksin COVID-19. Tadi terpotong azan maghrib, kita akan melanjutkan kembali narasumber-narasumber yang luar biasa yang ada pada hari ini. Saya ingin ke Prof Zulis mungkin ya sekarang. Prof Zulis, kalau tadi Prof Unifah sempat bilang nggak kenapa-napa, seger-seger aja sampai sekarang nggak merasakan ada efek apapun. Namun mungkin beberapa kalangan masyarakat atau mungkin juga praktisi begitu masih melihat ataupun meragukan terkait dengan efikasinya Sinovac yang masih ada di angka 65,3% walaupun secara efektivitas begitu ya sudah dikasih centang lah begitu, sudah oke kalau dari BPOM. Kalau tanggapan dari Prof Zulis sendiri seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi kalau dikatakan efikasi 65,3%, saya kira itu adalah suatu start yang baik ya, karena sebetulnya minimal untuk dikatakan bisa berefek untuk satu vaksin itu adalah 50% dari FDA maupun dari Badan POM maupun juga WHO. Jika sudah mendapatkan efikasi 50%, itu baik. Kenapa? Karena menekan sampai 50% itu sudah merupakan satu
hal yang signifikan begitu, menekan infeksi sampai 50%. Jadi dengan 65,3 ini suatu start yang bagus begitu. Ini bukan harga mati juga ya Mbak, artinya nanti dengan pemantauan yang makin lama, nanti selama 1 tahun, karena uji klinik ini kan baru 6 bulan ya, dan ini nanti pemantauan masih harus teruskan, maka bisa saja nanti angka-angka itu bisa berubah. Mudah-mudahan bisa makin meningkat efikasinya begitu. Oke, angka 65,3% ini mendapatkannya seperti apa sih Prof? Mungkin menjadi pertanyaan semua orang, oh ternyata kalau di atas 50% berarti aman-aman aja, semua orang patut divaksin. Tapi ini patut menjadi pengetahuan juga untuk orang-orang yang belum divaksin dan melihat vaksin ini memang sebagai harapan besar di tengah pandemi. Angka ini ternyata bisa membuktikan sesuatu dari keamanan tersebut. Mohon izin juga, jadi masalah keamanan dan efikasi adalah hal yang berbeda, Mbak. Jadi tadi kan Prof. Unifa mengatakan seger gitu ya, itu adalah masalah keamanan. Aman itu artinya vaksin tidak memberikan efek-efek yang tidak diinginkan. Jadi memang dari uji klinik kemarin, vaksin Sinovac ini efek sampingnya adalah sangat ringan. Jadi hanya mungkin ada yang demam, mungkin sakit kepala, mungkin ada yang lelah begitu, tetapi dalam waktu singkat juga bisa segera pulih kembali begitu. Dan Prof. Unifa bahkan tidak merasakan sesuatu ya tadi ya. Nah, sedangkan masalah efikasi adalah hal yang lain. Efikasi itu diukurnya adalah ketika kita dalam uji klinik itu kan ada kelompok yang divaksin dan kelompok yang tidak divaksin. Kemudian akan dilihat secara dalam satuan waktu tertentu, misalnya 6 bulan begitu, berapa orang yang mengalami COVID pada kelompok divaksin dan berapa orang yang mengalami COVID yang di kelompok yang tidak divaksin, ya artinya yang divaksin dan tidak divaksin masing-masing dibandingkan. Lalu ada hitungannya begitu. Jadi menggambarkan seberapa banyak infeksi yang bisa ditekan dengan adanya vaksin. Dan ini menggambarkan bahwa vaksin COVID Sinovac ini bisa menekan sampai 65% kejadian infeksi COVID pada orang yang divaksinasi begitu, Mbak. Oke, itu arti angka dari 65,3% itu ya secara penjelasan ilmiahnya. Baik, kalau misalnya saya boleh memberikan statement juga untuk Prof. Zulis dan juga Prof. Unifa, di sini ada satu orang yang patut kita ucapkan terima kasih. Ini rekan saya, Angga Dwi Putra, yang menjadi salah satu relawan dari uji coba vaksin yang sudah berjalan dalam beberapa waktu lalu. Mungkin saya ke Angga sekarang. Angga, saya sekali lagi ingin mengatakan bahwa Angga ini adalah pahlawan untuk Indonesia, pahlawan untuk dunia karena sudah berani menjadi orang yang pertama diuji cobakan vaksin dan akhirnya tahapan demi tahapan yang akan dijalankan sama pemerintah ke depannya ini nggak akan berjalan kalau nggak ada Angga dulu nih dan juga teman-teman yang sudah menjadi relawan Angga. Dan mungkin pertanyaannya, bagaimana Angga awalnya bisa sampai menjadi relawan dan mungkin bisa diceritakan tahapannya waktu itu seperti apa Angga? Ya, jadi memang kan pada awal ketika Bio Farma ini bekerja sama seperti itu dengan Sinovac dan mau ada uji klinis fase 3 seperti itu, dan kebetulan waktu itu memang syaratnya salah satunya adalah KTP Bandung. Meskipun saya kerja di Jakarta, saya masih KTP Bandung dan coba untuk daftar karena memang awalnya penasaran gitu seperti apa sih proses uji klinis vaksin di Indonesia seperti itu, dan kebetulan memang yang mengadakan adalah Universitas Padjadjaran itu kerjasama dengan Bio Farma. Akhirnya saya coba daftar dan akhirnya dinyatakan lulus sebagai salah satu calon relawan uji klinis fase 3 seperti itu. Nah, tahapannya itu awalnya memang ada screening dulu, kita sebutnya V0. Nah, itu di tanggal, kalau saya kebagian waktu itu tanggal 22 September. Nah, terus di screening itu memang dites kesehatan secara umum termasuk diuji PCR, swab PCR. Nah, setelah screening 3 hari kemudian tanggal 25 sudah lulus, dinyatakan sehat dan negatif COVID-19, langsung mendapatkan suntikan pertama. Nah, karena kami ini kan uji klinis sistemnya random dan juga blind ya. Jadi kami ketika uji klinis tidak dikasih tahu nih sama tim peneliti sama operator di sana saya dapat vaksin atau dapat placebo. Jadi benar-benar semua proses berjalan sangat baik seperti itu. Bahkan pada saat penyuntikan juga waktu itu ada tim yang memantau seperti itu ya, memantau jalannya uji klinis. Itu tanggal 25. Kemudian tanggal 12 Oktober saya mendapatkan suntikan kedua dan itu V2 disebutnya. Kemudian ada lagi kunjungan. Jadi memang kalau untuk suntikan sesuai standar ada 2 kali suntikan dan untuk pemeriksaan ini masih nanti berlanjut V3-nya kemarin tanggal 27 Oktober dan nanti ada V4 atau visit terakhir itu tanggal 13 April 2021. Jadi memang izin
penggunaan darurat memang sudah keluar, tapi penelitian masih akan terus berlanjut sampai April 2021, Hanum. Oke. Angga, ini kan dikatakan antibodi ini kan akan terbentuk begitu dalam waktu 3 bulan. Tandanya berarti sampai saat ini Angga juga masih dalam keadaan yang semoga sehat walafiat sampai ke depannya. Namun ada dari surat yang Angga setujui ini, do and don'ts-nya begitu dalam masa karantina dari tahapan 1 ke tahap 2, apa saja yang tidak boleh dilakukan, lalu juga kalau sekarang ini nanti dalam proses pemvaksinan yang ada di Indonesia, Angga akan divaksin lagi atau tidak? Ya, jadi waktu dapat penyuntikan pertama memang kita dinyatakan atau dibilang bahwa tetap harus melaksanakan protokol kesehatan. Makanya harus selalu tetap pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir seperti itu. Terus protokol kesehatan memang harus tetap dijalankan, tapi tetap bekerja seperti biasa. Jadi saya bolak-balik Bandung Jakarta, kemudian juga teman-teman lain kan ada yang mahasiswa, ada yang kerja juga, ini tetap bekerja seperti biasa seperti itu. Nah, tapi memang harus melaporkan setiap gejala apapun yang kita rasakan, kita laporkan ke tim peneliti. Sakit sedikit misalnya atau ada merah di bekas suntikan harus lapor. Minum obat apapun harus lapor. Jadi setiap kegiatan atau setiap ada keluhan atau apapun kita harus lapor supaya memang hasil penelitiannya ini bakal valid seperti itu. Dan nanti memang ketika April datanya dibuka, nanti kita baru tahu nih dapat placebo atau dapat vaksin. Nah, kalau dapat placebo berarti nanti akan divaksin. Tapi kalau yang sudah dapat vaksin kemarin tentu saja nggak akan divaksin lagi. Oke, jadi memang sudah diberikan disclaimer gitu dari awal ya, seperti itu. Baik, kalau boleh kita balik lagi ke Prof. Unifa. Prof, ini kalau yang tadi Prof mungkin juga ada surat-surat yang harus ditandatangani dari pihak tim medis, apa aja sih yang harus Prof lakukan? Ini saya ingin mencocokkan dengan Angga begitu. Protokoler kesehatan yang harus dijalankan, apakah tetap masih boleh beraktivitas sampai ke tahapan vaksin kedua nanti? Saya tadi tidak secara spesifik dipesankan, yang penting itu adalah hidup sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, hidup sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan itu sampai nanti tanggal 27 saya dapat vaksin yang kedua untuk vaksin yang sama gitu. Jadi itu aja yang saya tadi terima. Oke, jadi tidak secara spesifik seperti yang Angga dapatkan di masa masih jadi relawan begitu ya, Prof? Ya. Oke, Prof, saya ingin bentar, saya betul-betul ingin masyarakat luas bisa melihat bagaimana pengorbanan Mas Angga dan kawan-kawan itu adalah proses sains yang panjang, yang sebagai sebuah upaya yang kita harus percayai untuk melindungi masyarakat. Kalau kita nggak percaya kepada proses ini, lalu bagaimana kita melindungi? Ini saya penting banget saya sampaikan, karena orang kayak Mas Angga aja dan kawan-kawannya tentu yang masih ibaratnya itu proses menuju ke sana itu rela mengorbankan diri. Nah, ini sudah proven secara medis seperti Prof. Zulis tadi ceritakan dan lain sebagainya. Ini adalah upaya kita bagaimana memutus mata rantai. Ini penting banget pendidikan seperti ini, pemahaman sebenarnya pada masyarakat luas. Oke, baik. Jadi sekali lagi ini adalah satu harapan dan bentuk langkah yang sangat baik sekali dilakukan oleh pemerintah. Jadi jangan sampai disia-siakan. Baik, Prof. Unifa, saya mau beralih lagi ke Prof. Zulis. Prof. Zulis, ini kan akan ada 2 tahapan, seperti yang tadi Angga juga sudah sebutkan begitu ya. Untuk menuju ke tahapan kedua, ini kalau misalnya bagaimana memastikan penerima vaksin ini tetap bisa menjaga protokol kesehatannya, diawasi seperti apa begitu? Kalau dari Prof sendiri rekomendasinya seperti apa? Seperti apa maksudnya? Sebetulnya sama saja seperti yang disampaikan oleh Prof. Unifa dan juga Mas Angga tadi, bahwa sebetulnya tidak ada yang harus terlalu spesifik ya. Yang penting menjaga protokol kesehatan, kemudian juga tidak ada pantangan atau apa-apa gitu. Justru disarankan untuk melakukan aktivitas harian yang rutin seperti bekerja atau mungkin apa saja begitu. Jadi itu tidak ada yang khusus ya. Jadi kalau misalnya mau nambah makanan sehat atau vitamin itu nggak masalah juga gitu ya. Itu bisa mendukung. Jadi tidak ada hal yang khusus terkait dengan apa-apa yang harus dilakukan begitu setelah mendapatkan vaksin begitu. Oke, baik, Prof. Zulis, pemerintah ini menargetkan program vaksinasi ini bisa selesai dalam waktu 15 bulan, berarti butuh kurang lebih sekitar 426 juta dosis vaksin. Menurut Anda apakah
target ini relevan dan bisa dicapai? Ya, saya kira memang tentunya sudah dihitung ya oleh pemerintah ya. Artinya memang untuk mendapatkan herd immunity, itu kan memang paling tidak tuh 70-an% dari populasi itu bisa mendapatkan vaksin. Dan itu pastinya sudah dihitung ya kebutuhannya berapa. Dan tentu harapannya jika semua masyarakat itu memang menyadari pentingnya vaksin, saya kira akan lebih cepat bisa tercapai. Masalahnya kan kadang-kadang masih ada yang menolak, ada yang meragukan begitu ya. Ini yang saya kira mungkin akan menjadi kendala. Sementara kalau pemerintah sendiri saya kira pastinya sudah menghitung itu berapa vaksin yang harus disiapkan, termasuk dengan mendatangkan bahan-bahan baru yang sekarang akan dibuat oleh Bio Farma sendiri ya. Saya kira sudah kita dengarkan juga ada bahan-bahan yang sudah didatangkan. Bio Farma sudah akan menyiapkan dalam bulan Februari ini adalah vaksin yang baru lagi begitu. Artinya sudah dipikirkan begitu. Tinggal masyarakat saya kira yang harusnya mendorong atau mendukung semuanya kegiatan program vaksinasi ini supaya segera tercapai gitu. Oke, sebagai pertanyaan terakhir juga saya ingin bertanya ke Prof. Unifa dan juga Angga, mungkin ke Angga terlebih dahulu. Angga sudah melewati masa sebagai relawan vaksin, mungkin ada sedikit pesan untuk masyarakat karena sekarang sudah mulai tahapan demi tahapan vaksinasi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Silakan Angga. Ya, pesan saya simpel aja. Vaksin memang bukan satu-satunya cara untuk kita bisa terlepas dari pandemi. Jadi tetap harus protokol kesehatan diutamakan dan juga tetap jaga kesehatan, olahraga, makan yang bergizi seperti itu. Jadi vaksin itu kalau saya boleh bilang ini ada istilahnya Swiss cheese defense. Jadi memang untuk menghadapi pandemi, menghadapi COVID, kita harus punya senjata dan juga tameng. Vaksin ini kayak tameng, senjatanya tetap di 3T dan 3M. Jadi pemerintah lakukan 3T, masyarakat lakukan 3M. Jadi insya Allah nanti menang lawan pandemi COVID-19. Baiklah, dan terakhir mungkin Prof. Unifa ingin sedikit menambahkan sebagai yang pertama divaksin, silakan Prof. Kalau saya ingin mengajak semua pihak ya, terutama para tokoh di berbagai kalangan, termasuk sampai di Pak Lurah, tokoh-tokoh di desa-desa dan lain sebagainya, harus menjadi yang pertama menyatakan bahwa kami siap karena kita memang perlu teladan, perlu contoh buat mereka semua. Dan dengan contoh ini menjadi semacam edukasi dan kita harus yakinkan bahwa ini adalah proses sains dan bagaimana negara melindungi masyarakatnya dari dari corona. Dan saya rindu bahwa anak-anak bisa sekolah kembali, mahasiswa bisa ke kampus kembali, itu bisa berinteraksi, bisa kehidupan seperti biasa, bisa membangun Indonesia. Yuk, ayo kita vaksin, jangan takut dan jangan ragu. Baik, terima kasih. Positif sekali pesannya. Semoga ajakan dari para narasumber saya kali ini dan juga bukti secara ilmiah bahwa divaksin tidak apa-apa. Mari kita vaksin bersama dan kita juga CNN Indonesia mendukung vaksinasi nasional yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak untuk Prof. Zulis, untuk Prof. Unifa dan juga Angga sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected.